Minum bang. Yuk. Thank you. Yuk. Nama lu siapa sih? Nama gue Samsu. Samsu. Ya. Sore itu saya nih. Umur lu berapa nih? Umur gue 19 tahun. 19 tahun. Ya. Lu baru lulus sekolah berarti? Apa udah tahun lalu? Tahun lalu lah. Tahun lalu? 18 pas gue 18 tahun itu udah lulus lah. Berarti lu Gen Z ya? Berarti Ya. udah kerja lu? Udah. Gue kerja dari awal lulus sekolah. Yang lain masih pada sibuk foto BTS, gue udah nyari-nyari kerjaan. Gila. Dan itu keren banget coy. support systemnya cewek gue. Wih. Jadi dari awal cewek lu nemenin, Ya. tapi sekarang gitu. Ini gila. Nih kalau boleh tahu nih ya, gaji lu pokok lu sebulan berapa sih? Gaji pokok sekitar 3.700.000. 3.700. Itu kalau full. Soalnya sistemnya harian. HL berarti. Bener. Sehari berapa emang? Seharinya 140. 140. Udah sama lembur itu. Belum. Lemburannya berapa? Kalau lemburan belum pernah lembur sih gua. Belum pernah. Tapi yang gua dengar dari teman-teman gua sekitar 15.000, 10.000-an. Sekitar. Berarti lu full sebulan itu 3,7. Ya. Kalau full, kalau ada libur sehari misal kalau kayak tanggal kemarin Maulid Nabi tanggal 25 itu ya 36 sorry. 36. Ya. Ya, kayak 37 lah ya. Ini kan lu Gen Z nih. Hmm. Gue penasaran dari dulu gimana sih Gen Z sekarang ngelola keuangan gitu, entah itu dari buat kebutuhan pokok dia ataupun buat investasi pun tabungan lah gitulah. Oke. Jadi kalau untuk yang lain gue nggak tahu ya. Tapi kalau pribadi gue sendiri ngelola keuangan itu dari gaji 3 juta, 2 juta itu gue tabungin semua. 2 juta. Tabung semua. Ya. Banyak juga ya. Karena gue mikir bukan kesenangan sekarang, Oh, buat jangka panjang berarti. jangka panjangnya. Karena gue lebih baik susah sekarang daripada nanti. Karena gue kan cowok nih. Otomatis gue nanti punya keluarga, gue jadi tulang punggung keluarga. Itu yang gue pikirin. Gue nggak mikirin kesenangan gue sekarang. Gila. Berarti lu kebutuhan pokok berapa tuh berarti? Sisa 1.700.000 nih kan? Iya. Itu full buat kebutuhan pokok. Bisa jadi kalau lagi ada yang urgent bisa jadi semuanya. Dari bensin, makan. Iya. Kalau misal nih, kadang kan kita yang namanya anak muda kan, Iya. maksudnya Sering nongkrong Iya. gitu. yang 2 juta tadi balik lagi ke yang 2 juta itu gue fokusin buat nabung, gak gue senggol-senggol, gue biarin. Sisa 1.700.000. Kalau gue lagi waras nih, 1.700.000 itu bisa habis, bisa dalam sebulan sisa 700. Gak pernah boncos ini tabungan, gak pernah gitu. Nggak pernah, alhamdulillah sih. Berarti gak kepake benar-benar nih ya. Ya. Nih, oke. 1.700.000 itu kebutuhan pokok lu kan banyak nih, misalkan buat nyebat lah kan, ataupun ya buat ngedet, makan atau bensin gitu. Lu ada manajemen lagi nggak sekiranya gitu? Sesuai berjalannya waktu aja sih. Kalau yang gue mah 1.700.000 itu sesuai jalannya waktu. Jadi gue nggak manage lagi, udah full 1.700.000 gitu. Jadi manage lagi berarti? Enggak. Terus juga iya ada manage sih. Jadi gaji itu gue bagi 3 karena 2 juta gue tabungin, 1.700.000 tadi gue buat sehari-hari. Nah terus bulan kemarin gue pikirin lagi, gue butuh yang namanya investasi, gue butuh dana darurat, makanya gue potong lagi yang awalnya 1.700.000 jadi 1.500.000, yang 200 gue simpen. Ya kalau emang nggak ada kebutuhan darurat, kayak misal tiba-tiba gaji habis karena gue kebablasan, Kilaf ada gitu 200, ya. ya 200. Kalau lagi nggak kebablasan, 200 itu gue tabungin buat investasi emas. 200 dana darurat berarti itu buat lu tuh. 200 dana sejuta lebih. Kan gini dah. Nggak tahu ya gue salah apa enggak ya dari secara Kan pemanajemen uang. relatif itu coy. Ya gini dah. Lu punya pacar kan? Sering ngedate ya? Ngedate sering. Ngedate dalam arti apa nih? Keluar main apa? Main kemana lah, entah itu healing gitu.
Healing jarang sih. Kalau nongkrong kan sering tuh, Nongkrong, biasa anak muda kan sering gitu kan di kafe biasa ya sama pacarnya gitu. nongkrong jarang. Alhamdulillah sih orang tua pun terima. Maksudnya, jadi gue kadang kalau mau ketemu apa gimana, hampir tiap hari sih gue ketemu. Tapi itu juga di rumah gue, di rumah orang tua. Nah kalau lagi pengen healing, pengen keluar ya, ya udah tabungin sih, sisihin. Kan ada boncosnya juga Nah, nih. Seboncos-boncosnya itu berapa emang? Soal gini loh, dari yang gue tahu kan Gen Z kan penuh dengan pansos kan. Apa kan itu FOMO lah, apalah, segala kan beli gitu. Viral beli, cantik beli gitu. Nggak pernah gitu seboncos-boncosnya tuh berapa gitu. nah, alhamdulillahnya enggak. Soalnya emang sih, gua kadang emang ada keinginan pengen ngikutin tren. Cuman HP gua mendukung nih. Mendukung, maksudnya gimana? HP gua mendukung dari mulai platform Facebook, YouTube, TikTok nggak ada yang sama sekali kalau lagi viral Oh, lewat tuh nggak ada. algoritma lu berarti bersih Algoritma ya. bersih, Iya. nggak ada yang FOMO-FOMO. Jadi gua nggak tahu. Waktu-waktu cewek gua ngasih tahu ini ada yang viral begini, gua nggak tahu bahkan. Temen gua ngasih tahu, gua nggak tahu asli. Tapi kan pas ngedate kan biasanya cewek lu pengen beli itu. Hmm. Itu uang dari cewek lu apa buat patungan gitu misalkan. Mau beli apa uang cewek lu pribadi itu? Kalau kebetulan kalau kebetulan gua lagi nggak ada duit, cewek gua. Tapi kalau ada lu, sekiranya lu Ya, membantu gitu. kalau ada, gua lagi ada duit gua. Kalau lagi sama-sama nggak ada, tapi ada sedikit patungan. Ya BTW lu sering shopping gak sih anjir? Shopping apa nih? Shopping online kah? Online, Apa di luar biasa kan shopping barang baju, baju ya. iya, Baju sih nggak. Soalnya dari dulu, jangan kan buat sehari-hari ya. Buat event tahunan kayak Lebaran, gua waktu kecil, dari kecil ya, emang gua dari bawaan kecil itu, gue jarang banget yang namanya mau beli baju. Padahal gue ditawarin sering sama orang tua gue, mau beli apa. Kalau lagi keluar nih orang tua, namanya orang tua kan, gabut dan keluar, terus bentar lagi Lebaran, terus nyampe di toko baju, gue kira dia yang mau beli, ternyata dia nawarin gue nggak pernah mau. Dan itu kebiasaan sampai sekarang. Jadi ya banyak baju-baju bagus tapi nggak pernah gue pakai. Makanya gue nggak pernah mau beli baju karena masih banyak tuh yang kebungkus. Kayak gini dah. Selain baju dah, barang-barang yang sekiranya lu pengen dah, misalkan entah itu iPhone lah, laptop, apa gitu. Kalau iPhone gue nggak ada peminatan. Nggak ada. Ya. Nggak ikut FOMO berarti lu ya. Nggak, sama sekali nggak. Berarti komunitas lu di lingkungan lu nggak ada yang pakai gitu. Apa nggak pakai, apa emang sekiranya lu nggak mau ikutan aja tuh? Ada sih banyak. Karena gue ini terbilangnya pas masa sekolah itu sampai sekarang teman banyak, organisasi banyak. Tapi gue nggak mau ngikut-ikut FOMO. Karena buat apa sih kesenangan sesaat? Cuman buat pamer doang, udah. Pintar berarti lu, ngontrol diri pintar lu ya. Iya. Gila sih. Ini tuh kan dari tadi kan lu ngedate tuh, pakai uang dari uang pokok tuh. Sekiranya nih lu ada keadaan darurat tuh, lu pakai uang pokok lu kan, ya kan? Iya. Gimana cara lu nyelesain masalah nih? Misalkan nih, entah lu kecelakaan lah, misalkan, ya sorry to say ya, ataupun ya motor lu rusak, ataupun rumah lu bocor, yang harus nanggung gitu. Oh, kebetulan satu keluarga ya, gua saling ngisi semua sih. Gua itu sampai sekarang belum pernah yang namanya beli motor. Berarti motor lu pakai itu motor siapa? Itu motor emak gua, kadang mau pakai motor bokap. Buat sehari-hari motor bokap. Contoh kalau misal ada servis, gua kadang pengen ngasih nih servis, tapi bokap gua udah selalu keduluan gitu. Kadang kalau emang bokap bener-bener lagi nggak ada duit, tapi ada sedikit, ya balik lagi kayak tadi, patungan lagi, ngisi bensin itu ya gocap itu bisa sebulan. Buat bensin Ya. sebulan doang gocap. Gila, hemat banget berarti ya. Mau gimana? Gue mau ngapain lagi? Nggak, tapi berarti gini loh, lu nggak ada ngasih uang ke orang tua gitu? Nah itu dia, orang tua gue nggak pernah mau dikasih duit. Nggak pernah mau? Ya. Ada cara gue sendiri. Karena dia nggak mau dikasih duit,
bentuk bakti gue ke orang tua, kadang gue ajakin makan keluar. Karena gue kasih, katakanlah, ini gue kasih nih, Nih ngasih kan, nih nggak mau. nggak mau, dia selalu nolak. Iya, kalau mentahan nggak mau, tapi kalau makanan paling jos dua orang tua gue tuh. Tapi nggak mau yang mahal-mahal, anehnya. Gue pernah ngajak kritis tuh, Nah, nggak pernah mau. Maunya yang ya kayak bakso, mie ayam. sekiranya inilah ya relate di masa mereka lah ya gitu. Iya. Udah itu doang. Kalau gue ngasih nggak mau. Kadang gue pengen beliin HP aja dia nggak mau. Mak gue itu. Gila. Berarti malu secara keluarga lu secara finansial udah aman lah ya. Aman sih dari keluarga. Tapi kan ada kalanya kan ada kalanya nih, lu di titik terendah hidup lu nih. Itu tuh waktu umur berapa dan gimana cara lu nyelesain dalam keadaan finansial? Dalam waktu lu kerja dah kalau nggak ada. Sama gue Titik terendah lu misalkan lu habis duit lah. Lu habis gaji nih tiba-tiba duit tiba-tiba habis terus lu nggak bisa makan gitu. Oke. Oh. Sampai sekarang sih alhamdulillah masih bisa makan. Masih bisa. Nah, soalnya ya di pabrik gue dapat makan, di rumah juga. Oh. Kan gue hidup masih bareng orang tua. Gue nggak kontrak sama sekali. Iya sih, itu yang mau bilang tadi ya. Iya. Buat makan juga pabrik ada ya. Di rumah juga makan. Makan lah, masih sama orang tua, masih aman. Secara kalau kehabisan duit nggak habis banget, pure habis nggak, pasti masih ada 300-200. Ini gini dah, kan kebanyakan Gen Z nih kan, yang gue tahu ya rata-rata ya kan. Kadang mereka gaji pertama tuh habis untuk foya-foya misalkan. Minum. Ya minum, enggak. Habis buat foya-foya lah, entah beli barang baru, IP baru misalkan. Kalau habis buat nongkrong tuh, berarti nggak relate sama lu semua, semua tuh nggak relate sama lu berarti. Enggak, kadang cewek gue aja gue sampai bilang, gue ini pacaran sama anak muda apa bapak-bapak sih. Karena gue nggak pernah ngikutin tren, apa segala enggak. Buat gue nggak ada artinya tren. Cara lu ngontrol diri gimana? Kan tekanan sosial kan berat bro. Buat zaman sekarang sosial media yang mana-mana nih. IP baru sambil gini gitu kan. Itu kan tekanan sosial kan biasanya kan ada di mana-mana gitu. Apalagi buat cewek lu. Buat cewek kan biasanya kan pengen beli inilah, itulah biasanya kan. Ya kalau cewek gue sih nggak banyak nuntut sih. Kalau kepengen ini pengen itu paling di makanan, kayak makanan viral tuh. Komo palingan itu Makan doang berarti. Iya. Nggak ada yang pakai barang. Buat barang nggak ada. Nggak ada. Kadang ada kayak impian dia pengen beli iPhone. Itu mah wajar lah ya. Cewek kan? Iya. Gue kadang ya pengen bantu beli, cuman ya Finansial. Ya sih. makanya ya udah. Tapi kan masih ada. Sekiranya nih dalam titik buat kedepannya ya. Lu pikirin aja sekarang dah kalau ada. Buat kedepannya kalau udah berkeluarga nih, titik terendah hidup lu dengan tabungan lu yang segitu, lu punya dana yang sekiranya aman buat dipakai nggak sih? Ada sih. Pasti ada ya. Dari Pasti tabungan ada. segitu pasti ada lah ya. Ada. Tapi itu spend juga katanya tabungan kagak mau dipakai. Lu buat gaji pokok doang. Ya gimana caranya bakal gue manage sebaik mungkin. Biar ada sisanya. Dari gaji pokok buat investasi bisa, buat nongkrong bisa. Iya. Buat nyebat juga bisa. Nih. Nyebat berapa tuh per bulan? Gua selama rokok belum naik nggak bakal gue ganti. Iya kan namanya inflasi pasti naik, ya kan? Bener kan? Jadi gini dah. Gue ngerokok itu dari SMP. SMP. Iya SMP. Iya lo dari SMP, yang bener aja. Gue ngerokok dari SMP, tapi gue nggak pernah ngikut yang namanya FOMO, rokok enak, rokok ini nggak. Selama rokok itu masih harga 10.000, 12.000 masih gue beli. Tapi rokok yang gue pakai sekarang nih udah naik, katakan udah jadi 20.000, 14.000, 20.000. Udah gue ganti ke yang lebih murah. Itu cara gue. Soalnya bagi gue rokok sama aja ngebul. Ya contoh kayak vape yang gue pegang ini kan. Ini juga bukan punya gue. Kan pernah boncos bro. Kayak misalkan nih lu nyebat seper bulan tuh berapa nge-spendnya dari gaji pokok itu kan. Ya sekiranya anak muda kan ya ada
keuangan tersendiri, entah itu keluarganya yang gimana gitu, entah itu gue punya anak yang harus dibiayain gitu kan. Kita balik lagi ke rokok ya. Iya, coba per bulan dah. Per bulan, kalau gue masih ngerokok yang masih gue pakai kemarin, itu sekitar 329.000 lah sebulan. Tapi sekarang gue ganti rokok linting, Lebih murah gitu ya. biar hemat, makin hemat. 320.000 Iya. per Jadi bulan. buat sehari-hari itu nggak terlalu bocor. Katakanlah 300.000 itu menurut gue terlalu gede. Makanya gue tarik diri lagi buat lebih hemat lagi. Gue ganti rokok linting, nggak apa-apa. Gue ngerokok harus perjuangan dulu. Ya begitu kan kehidupan. Mau hidup enak, perjuangan dulu. Balik lagi ke rokok. Cara lu refleksi lu dari rokok berarti. Ya. Tapi lu nyesel nggak sekiranya lu dari kecil udah ngerokok gitu? Kan lu kan bisa nge-spend uang lebih banyak kalau nggak ngerokok. Lu nyesel nggak sih? Enggak sih. Enggak. Soalnya dari kecil gue selalu diajarin buat bersyukur atas dan tanggung jawab atas semua yang udah gue perbuat. Contoh, rokok itu nggak mungkin kita kecanduan rokok dari kecil kalau kita nggak nyoba, ya kan? Karena gue udah nyoba, terus gue kecanduan, gue syukurin aja, gue nikmatin aja. Itu bentuk tanggung jawab gue buat nikmatin. Terus gue ngelola duit, terus sebagai tanggung jawab gue juga. Si gila ya, gini dah. Kalau gua tanya ke lu nih misalkan ya, lu pilih 100 juta tapi datang 10 tahun lagi, apa 10 juta tapi sekarang? 100 juta Tapi 10 tahun lagi, apa 10 juta lu dapat sekarang? ya itu 100 juta 10 tahun lagi. Kenapa? Kan inflasi naik, kebutuhan hidup lah, ataupun sekiranya lu ada kenapa-napa gitu. Ya karena buat masa depan saya. Kembali masa depan. Iya. Lu nggak mikir yang 10 juta yang buat sekarang tuh lu putar lagi uangnya gitu? Iya enggak. Berarti lu main aman ya? Main aman aja gua. Kedepannya aja. Nggak berani ngambil risiko berarti ya? Iya. Investasi emas dong berarti lu? Iya. Pantesan. Gua nggak berani ngambil resiko investasi yang lain tuh nggak. Trading kagak lu? Enggak. Nggak berani apa nggak pernah ini? Lu nggak berani trading apa emang nggak mau trading? Nggak berani. Nggak berani? Iya. Soalnya yang gua denger sih resikonya gede ya. Ya kan? Modal juga gede. Iya. Modal juga gede, resiko gede. Satu lot gua denger sampai 1 juta kan. Itu saham ya? Saham. Kalau trading gimana sih? Trading lu tuh lu mantau ekonomi global, sekiranya ada ini yang naik, nah lu antara lu buy kalau nggak lu hold. Sekian yang gue tahu ya, gitu. Nggak pernah nyoba sih ya. Tapi gua kalau investasi itu paling yang gue pelajarin saham. Dan itu kan resikonya gede, makanya gue belum berani. Nggak berani lah. Emas paling aman. Emas paling aman. Emas bentuk digital apa fisik? Jauh ini gue masih megang emas fisik. Fisik. Ya, Yang walaupun ada biaya pajak dan lain-lain, tapi gue lebih percaya emas fisik. Soalnya gimana ya, dengan kabar-kabar ya ada pembobolan begini begitu kan, data takutnya gue hilang gitu. Kenapa bedanya sama tabungan? Tabungan kan juga gitu. Gimana tuh? Ya kita sistem yang lu nabung di ini kan di bank kan. Sekiranya sistem bank itu bermasalah gimana? Atau kan inflasi gimana tuh? Kalau gua nabung tabungan yang 2 juta gitu yang tadi. Iya, tabungan lo. Itu buat tarik tunai. Jadi biarin kegerus inflasi. Bro, inflasi gede bro sekarang. Apalagi buat jangka 10 tahun ke 5 tahun ke gede bro. Lu nggak nge-spend lagi tuh 2 juta buat lu bagi-bagi lagi kah, ini buat investasi ke ini kah, ataupun ini buat dana darurat lu kah, apa buat ini buat uang dingin lu kah gitu. Mungkin sementara masih gue pegang lah itu 2 juta. Lu keep dulu berarti ya. Kedepannya bakal mungkin, belajar ya. Mungkin. Pas udah keluarga ya. Iya sih pasti. Ya, semoga aja kedepannya ya kan gue umur masih muda lah. Semoga aja penghasilan ada yang lebih yang gitu.
buat ke depannya. Tapi kan lu ada pikiran kan pengen pindah ke mana gitu yang sekiranya lebih baik kan, ataupun lu mau niat mau kuliah dah gitu dah. Kuliah masih belum sih. Belum. Iya, belum kepikiran deh. Belum kepikiran apa nggak mau, Belum kepikiran. tapi ada niat. Ada. Gila sih. Dari yang gue tangkap nih ya, umur 19 dengan gaji 3 sekian bisa nabung 2, ya kan kondisi ekonomi beda-beda ya. Cuman ya dari sini kita belajar bahwa lu tuh nggak harus ngikutin validasi hidup orang lain gitu. Karena gue mau gini lah, gimana cara lu kontrol diri agar lu tuh nggak ikut FOMO tentang apa yang viral saat ini lah. Tuh cara lu kontrol diri tuh dari gimana gitu. Meskipun tuh dari lahir ya, tapi kan tekan itu pasti ada kan. Ada kan? Ada. Gimana cara lu kontrol dirinya tuh? Kontrol diri ya. Gue sih ada orang yang emosinya kadang gimana ya, karena tekanan jadi pengen nurutin. Ada juga yang emosinya stabil, jadi mau ditekan kayak apa juga bodo amat. Ya itu gue. Tipe orang yang bodo amat. Ya, gue bodo amat. Lu mau selagi bukan usaha, maksudnya selagi masih barang kayak iPhone, kayak mobil, kayak mobil-mobil ya biasalah standar, gue nggak bakal iri. Tapi kalau udah mobil kelas atas ya Pasti mau lah. pasti mau Ada lah. ada keinginan gitu ya. Ada keinginan dan Iya itu sih. bakal gue usahain. Terus satu juga, gue gak bakal iri yang namanya pencapaian orang beli iPhone gini. Gue bakal iri pencapaian orang ketika dia ngerintis dari awal, punya ngerintis usaha dari awal, terus sampai dia bisa bikin pabrik. Prosesnya gitu ya. Itu bakal gue iri. Gue nggak yang apaan sih iPhone, nggak. Gila sih sumpah. Gue masih speechless cok. Kayak misalkan lu bisa nge-spend 2 juta, tapi lu masih minim cara tata kelola manajemen keuangan, masih minim kan? Masih minim kan? Niatan ke depan pasti ada mau belajar lah ya. Gak mungkin belajar. Pasti lah ya. Iya sih. Kayak Nggak mungkin gue stuck di zona nyaman. Iya sih. Karena gue juga ada rencana buat buka usaha juga. ada buat bisnis juga ya. Ya, Bagus lah. kan itu juga butuh pengelolaan uang yang benar-benar biar nggak boncos kan. Harus benar-benar lah kalau mau bikin usaha itu. Ya mungkin kedepannya bakal gue pelajarin lagi soal pengelolaan uang itu tadi. Oke, sekiranya nih, lu ada nggak pesan-pesan buat generasi kita nih yang sekiranya terjerat pinjol, jodol kan, dan juga validasi dari orang-orang yang sekiranya tuh nggak nguntungin buat mereka di masa depan gitu. Oke. Yang pertama, adanya pinjol karena judol. Pasti. Jadi lu harus berhenti nih, stop lah. Stop Buat judi online. judol. Ya kan? Ya. Itu nggak buat lu kaya. Judi manapun nggak buat lu kaya. Tapi Benar, yang benar. ada bikin lu miskin. Ya mungkin lu bisa jadi gelandangan. Ya. Yang kedua, stop FOMO. Siapin masa depan lu tabungin duit lu, kalau bisa lu investasiin, apapun investasinya ya kan. Karena ya itu jalan satu-satunya buat masa depan lu cerah. Ya. Gila sih. Sekian. Oke, keren sih. Sekian dari narasumber kita. Nama lu Samsul? Ya, betul. Nama lengkap? Samsul Firdanu A. Oke. Ya. Sekian dari kita. Goodbye. Firdanu A. Oke. Sekian dari kita. Goodbye.